Shalom teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada ibadah saat ini bertemakan saat menghadapi pergumulan yang akan dibawakan oleh Pendeta Kristia Kalf dari GKI Layur. Teman-teman, di dalam percakapan kita pernah mendengar ada orang yang berkata, "Kehidupanku begitu sulit, aku tak tahan lagi." Di dalam percakapan tersebut, kemudian terdengar bahwa bukan kamu saja kok yang hidupnya sulit, tetapi banyak orang yang bertahan dalam kesulitannya. Realitas yang terjadi memang banyak orang yang dapat bertahan dalam menghadapi kesulitan. Mengapa mereka dapat bertahan, padahal di sisi lain, banyak orang yang berputus asa karenanya. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari PKJ 242, Sinda Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Ibadah kita saat ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Teman-teman, mari kita berdoa mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kami malu ya Allah berjumpa dengan Engkau dalam keberdosaan kami. Kami seringkali jatuh dalam dosa-dosa yang sama, dan kami lalai untuk serupa seperti-Mu. Seringkali kami menganggap diri kami paling hebat, paling pintar, dan kami seringkali melupakan-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang di hadapan-Mu kami menyadari pelanggaran kami. Kami lemah, kami bukan siapa-siapa tanpa-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan apabila dalam kami menghadapi kesulitan hidup. Kami seringkali menyalahkan Engkau dan sesama kami ya Tuhan. Doa ini kami mohon dalam Kristus Yesus yang telah mati bagi kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian pengakuan dosa, KJ nomor 26, Mampirlah dengar doaku, bait 1 dan bait 2.
karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 8-10. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian sebelum firman Tuhan KJ 353, Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami hendak merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang urapi kami, sehingga perenungan kami pada hari ini tidak berlalu begitu saja, melainkan kami juga boleh dimampukan untuk dapat menyatakannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu saat ini siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, pembacaan kita diambil dari 1 Samuel 1 ayat 1-10. 1 Samuel 1 ayat 1-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Samuel 1 ayat 1-10. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri. Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud, menyembah, dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan
kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenung, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di tengah kehidupan kita saat ini, tentu kita pernah mengalami yang namanya pergumulan hidup. Apakah itu sakit penyakit, atau kegagalan, atau bahkan bentuknya perlakuan buruk dari orang lain. Pergumulan di dalam kehidupan kita beragam macamnya. Dan tentu ini sangat manusiawi ketika saya dan teman-teman menghadapi yang namanya pergumulan hidup. Di satu sisi, teman-teman, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai murid-murid Kristus, tidak ada jaminan bahwa kehidupan yang kita lalui akan bebas dari yang namanya pergumulan hidup. Namun, di tengah tidak ada jaminan tersebut, tentu kebenaran firman Tuhan mau menyampaikan bagaimana saya dan teman-teman menyikapi pergumulan hidup yang hadir, yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Nah, teman-teman, lewat pembacaan kita berjumpa dengan seorang wanita yang bergumul di dalam kehidupannya. Siapa dia? 1 Samuel 1 ayat 1-10 berbicara tentang Hana. Hana adalah istri dari Elkana. Disebutkan juga Elkana ternyata memiliki 2 orang istri, yaitu Hana dan Penina. Lalu apa sih yang digumuli oleh Hana pada saat itu? Ternyata teman-teman, Hana tidak memiliki anak. Bahkan Hana sudah ditutup kandungannya. Atau bahasa sehari-harinya disebut mandul. Tentu ini adalah pergumulan yang sangat berat yang dihadapi oleh Hana pada saat itu. Terlebih Hana adalah seorang istri yang memiliki kewajiban dalam tanda kutip harus melahirkan. Namun teman-teman, di tengah pergumulan Hana yang tidak memiliki anak, ternyata juga ada pergumulan lain. Pergumulan yang dihadapi oleh Hana adalah Hana selalu tersakiti oleh Penina, madunya. Dan itu membuat Hana gusar, itu membuat Hana gelisah, itu membuat Hana sedih setiap saat. Memang ketika Hana tidak memiliki anak, Hana sudah menerima pergumulan itu. Dan Hana mengikhlaskan ketika suaminya Elkana mengambil Penina sebagai istrinya. Dan memberikan Elkana suaminya
anak-anak. Tetapi ternyata respon dari Penina tidak baik kepada Hana. Dan Hana pun bergumul dengan relasi dengan Penina saat itu. Teman-teman, kalau kita lihat lagi, ternyata tidak hanya hubungan atau relasi Hana dengan Penina yang menjadi pergumulannya, melainkan juga penderitaan Hana, apa yang Hana hadapi pada saat itu, bertambah berat. Karena suaminya tidak memahami perasaannya. Orang yang dekat dengan Hana tidak dapat mengerti, memahami apa sih yang dirasakan oleh Hana. Nah, tentu teman-teman kalau lihat pergumulan yang dihadapi Hana bertubi-tubi ya. Dia mandul, itu menjadi pergumulan yang berat dihadapi oleh seorang wanita pada saat itu. Dia memiliki relasi yang tidak baik dengan madunya, itu juga menjadi pergumulan bagi Hana. Dan terlebih ketika pergumulan-pergumulan yang berat itu hadir di dalam diri Hana, suaminya Elkana tidak memahami dirinya, tidak mengerti keberadaan dirinya. Nah, apa yang dilakukan oleh Hana, teman-teman? Apakah dia putus asa? Apakah dia marah? Apakah dia merencanakan sesuatu yang buruk terhadap Penina atau terhadap Elkana? Tidak, teman-teman. Hana menyikapi pergumulan yang di dalam kehidupannya dengan sebuah sikap, yaitu berdoa. Hana berdoa kepada Tuhan dan Hana juga mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Di dalam doanya, Hana mengungkapkan bahwa ia meminta seorang anak laki-laki. Dan yang menarik, teman-teman, ketika dia meminta seorang anak laki-laki, ini bukan hanya permintaan yang berangkat dari keinginan atau kehendak pribadinya untuk kepentingan dirinya, tetapi ketika ia meminta, ia juga menyampaikan apa yang dia minta dikembalikan kembali sesuai kehendak Tuhan. Dan itulah nasarnya, teman-teman. Oleh karena itu, ketika Hana meminta anak laki-laki, suatu saat Tuhan memintanya kembali, atau bahkan Hana mempersiapkan diri anak laki-laki tersebut untuk melayani Tuhan, untuk mengabdi kepada Tuhan. Itulah isi doa Hana di tengah pergumulan yang begitu berat yang dihadapi oleh Hana. Hana berdoa dan kehendaknya selaras dengan kehendak Tuhan. Kehendaknya sama dengan kehendak Tuhan. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Tuhan mengabulkan apa yang menjadi permintaan Hana. Di tengah pengabulan doa yang Tuhan sampaikan, Hana mengalami pemulihan. Di dalam pergumulan yang dihadapinya, Hana semakin kuat, Hana semakin yakin dan percaya bahwa dia bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Berdoa, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, menjadi jalan, menjadi pilihan yang Hana lakukan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar dari Hana. Hana mau menyampaikan pesan kepada kita saat ini yang sedang bergumul di dalam kehidupan. Ketika kita berdoa, menyampaikan isi hati Tuhan, jangan sampai kita punya pemahaman doa yang kita sampaikan adalah berbicara tentang keinginan kita, tentang kepentingan kita. Tetapi doa yang kita sampaikan mengenai apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi
kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, isi hati Tuhan di tengah pergumulan yang kita hadapi. Sehingga pergumulan yang berat sekalipun dapat kita lihat dalam sudut pandang Tuhan. Memang pergumulan Hana pada saat itu tidak berubah, tetap sama berat. Tetapi ketika dia menyampaikan isi hatinya dan berbicara tentang kehendak Tuhan di dalam permintaannya, pergumulan yang berat dihadapinya dimampukan oleh Tuhan. Doa bukan berbicara mengenai apa yang kita inginkan, tetapi berbicara mengenai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hana juga mengingatkan kita semua, ketika kita berdoa kepada Tuhan, bukan berarti kondisi keadaan kita langsung berubah seketika itu. Doa bukan untuk mengubah waktu dan kehendak Tuhan agar sesuai dengan keinginan kita. Bukan itu fungsi doa. Doa menjadi sarana, doa menjadi wadah bagi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk membangun relasi dengan Tuhan. Sehingga apa yang kita rasakan, pergumulan yang berat yang kita rasakan, bisa kita curhatkan kepada Tuhan. Dan kembali, kehendak Tuhan yang terjadi. Keinginan Tuhan yang terjadi. Inilah doa yang Hana sampaikan di tengah pergumulan yang ia hadapi. Dan doa yang disampaikan ini menjadi obat ketika dia ada di dalam pergumulan. Bagaimana dengan kita adik-adik? Saat saya dan adik-adik menghadapi yang namanya pergumulan hidup, apakah kita langsung berputus asa, berhenti melangkah? Apakah kita langsung mengandalkan diri kita? Apakah kita mengabaikan kasih dan kekuatan Tuhan? Melupakan Tuhan bahkan? Tentu tidak. Bukan seperti itu cara yang diambil oleh kita anak-anak Tuhan. Saat menghadapi pergumulan, berangkat dari kisah Hana, kita mau belajar 3 poin. Yang pertama adalah, ketika menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, iman menjadi senjata utama kita. Iman menjadi bekal kita. Bukan emosi kita. Bukan perasaan kita, bukan pikiran kita. Terlebih bukan keinginan kita. Tetapi iman yang kita tunjukkan kepada Kristus. Itu menjadi hal yang utama yang harus kita miliki. Ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi masalah, iman yang harus kita miliki, bukan yang lain. Lalu yang kedua, setiap kita memiliki masalah, setiap kita memiliki pergumulan di dalam diri kita harus menyelesaikan itu dengan bergantung kepada Tuhan. Setiap hari, melalui firman Tuhan dan doa. Jadi, hal yang kedua, mau mengingatkan kita, pergumulan atau masalah yang dihadapi harus kita lalui, harus kita selesaikan. Bukan kita lari dari masalah itu, bukan kita lari dari pergumulan itu. Tetapi benar-benar kita harus selesaikan sampai selesai, sampai tuntas. Dengan menggunakan kekuatan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Nah, Kak, mengandalkan Tuhan seperti apa? Tuhan tidak bisa terlihat. Tuhan hanya bisa disampaikan lewat doa. Ya, betul, teman-teman. Tetapi teman-teman, ada sarana lain yang Tuhan sediakan, yaitu firman Tuhan. Teman-teman, di saat pergumulan datang, masalah datang, ketika kita jauh dari firman Tuhan, kita nggak akan dapat apa-apa. Kita akan fokus dengan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita balik kepada firman Tuhan,
balik kepada relasi kita dengan Tuhan, yakin dan percaya ada kekuatan yang mengubahkan kita. Hal yang putus asa menjadi punya pengharapan baru. Hal yang pesimis menjadi optimis. Hal yang lemah menjadi kuat. Bukan karena diri kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena firman Tuhan yang hadir. Oleh karena itu, teman-teman, ketika kita mau mengandalkan Tuhan, jangan pernah jauh dari firman Tuhan. Jangan pernah jauh dari doa. Karena melalui firman Tuhan dan doa, disiplin rohani ini, kita harus lakukan setiap saat. Kita harus lakukan setiap waktunya. Sehingga tadi kita dapat menyelesaikan pergumulan atau masalah yang Tuhan izinkan. Dan yang ketiga, teman-teman, pergumulan tidak berubah, bahkan mungkin bertambah. Lalu kita dipanggil untuk menyelesaikan pergumulan itu. Bukan untuk lari dari pergumulan, bukan untuk lari dari masalah. Tapi selesaikan dengan mengandalkan Tuhan, dengan terus menghidupi firman Tuhan dan doa setiap waktu hidup kita. Saya rasa 2 poin ini saja sudah jadi PR bagi kita ke depannya. Dan teman-teman, yang saya mau katakan, poin ketiga ini, ketika saya mau melakukan, teman-teman mau melakukan 2 poin sebelumnya, teman-teman harus selimuti diri kita dengan keyakinan bahwa Tuhan itu setia loh, bahwa Tuhan itu penuh kasih. Sehingga poin 1 dan poin 2 benar-benar kita kerjakan dengan sukacita. Bukan menjadi beban, bukan menjadi tambahan pergumulan lagi. Tetapi karena mengingat bahwa Tuhan itu setia, mengingat bahwa Tuhan itu penuh kasih, menghadapi pergumulan dengan iman, menyelesaikan pergumulan dengan mengandalkan Tuhan, melalui firman dan doa. Itu bisa kita lakukan, itu bisa kita hidupi, kita nyatakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena kita yakin, kita percaya Tuhan itu setia, Tuhan itu penuh kasih, nggak akan pernah meninggalkan kita. Jadi sampai pada akhirnya, ketika saya dan teman-teman diizinkan menghadapi pergumulan, kita bisa bilang, Tuhan, pergumulan ini menjadi sarana aku bertumbuh. Masa pandemi ini, teman-teman, tentu kita banyak menghadapi pergumulan. Pergumulan belajar, pergumulan keluarga, pergumulan relasi dengan sesama. Menjadi salah satu bagian pergumulan yang kita hadapi di masa pandemi. Mari kita hidupi 3 poin ini. Gunakan iman. Selesaikan dengan mengandalkan Tuhan. Dan pegang terus bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu penuh kasih. Sehingga pergumulan apapun di masa pandemi ini, kita bisa lewati dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Dan biarlah ini boleh menjadi kekuatan kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu serta teman-teman yang dikasihi Kristus, kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar bersama-sama pada hari ini. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai kami, sehingga firman Tuhan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Di tengah rasa syukur yang boleh kami rasakan, kami juga bersatu hati, kami mau menaikkan doa syafaat kami pada hari ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk proses belajar kelas 10 sampai kelas 12. Biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, Tuhan yang mampukan anak-anak terkasih kami di dalam proses belajar. Dan biarlah apa yang boleh dilakukan, apa yang boleh dipersiapkan, boleh seturut dengan kehendak Tuhan, dan terlebih boleh menyukakan hati Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persiapan ujian akhir semester. Tuhan yang hadir, Tuhan yang persiapkan diri kami, anak-anak Tuhan, di dalam persiapan ujian akhir semester. Sehingga nanti di hari H ujian akhir semester, kami boleh menyatakan apa yang boleh kami persiapkan pada saat ini. Kami mau menyerahkan penuh guru-guru yang boleh hadir, ambil bagian di dalam ujian akhir semester, hanya ke dalam kuasa dan kasih Tuhan juga. Kami juga ya Tuhan, bersatu hati berdoa untuk pembelajaran tatap muka, Tuhan yang hadir, Tuhan yang berikan kami hikmat, agar proses pembelajaran tatap muka boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami juga boleh hadir di dalam proses belajar ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan juga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesehatan dari para guru, siswa, orang tua, dan karyawan, serta yayasan penabur, dan orang-orang yang Tuhan hadirkan di tengah kehidupan kami. Biarlah kesehatan yang berasal dari Tuhan boleh menjadi bekal bagi kami untuk dapat melakukan panggilan kami selaku anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini untuk Yayasan Penabur dan SMAK 2 dalam pelayanannya. Biarlah Tuhan yang hadir memampukan kami semua untuk dapat memuliakan nama Tuhan di lingkup yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan hadir, Tuhan yang mampukan bangsa dan negara kami untuk terus dapat berjuang bersama dengan Tuhan di masa pandemi ini. Dan kami serahkan setiap pemerintah-pemerintah yang Tuhan hadirkan untuk dapat memimpin bangsa dan negara kami ke dalam kuasa dan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami, inilah ungkapan syukur kami yang boleh kami haturkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Pergilah, nyatakan panggilan saudara sambil membawa berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus
menyertai Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.